Salam saudara pemirsa. Sebelum saya menyampaikan firman untuk saudara-saudara sekalian, saya ingin menyanyikan sebuah pujian untuk memberkati saudara sekalian, untuk kemuliaan bagi nama Tuhan. Pergilah kamu ke seluruh dunia, sampai ke ujung bumi. Beritakanlah Injil damai sejahtera, jadikan semua bangsa murid Kristus. Yesuslah yang punya segala kuasa di sorga dan di bumi. Ingatlah Dia ada besertamu senantiasa sampai akhir zaman. Sampaikan kabar kesukaan itu, baptislah semua yang percaya. Ajarlah mereka untuk lakukan firman Tuhan yang telah kau pelajari. Yesuslah yang punya segala kuasa di sorga dan di bumi. Ingatlah Dia ada besertamu senantiasa sampai akhir zaman. Salam saudara pemirsa, selamat berjumpa kembali dengan kami dalam program Berita Pengharapan. Hari ini saya ingin menolong saudara sekalian bahwa jangan selalu memperhatikan musim, jangan selalu memperhatikan cuaca. Jika demikian, saudara tidak pernah akan berhasil dalam hidup saudara. Mulailah punya semangat kerja yang baru di tahun yang baru ini, supaya hidup saudara benar-benar diberkati dan saudara akan melihat kemuliaan Tuhan dinyatakan dalam usaha dan pekerjaan saudara sekalian. Sebelum mendengarkan firman Tuhan, mari kita berdoa. Bapa, dalam nama Yesus, terima kasih banyak Tuhan. Kami sungguh percaya kepadamu dan percaya bahwa Tuhan, kalau kami bekerja keras, sesulit apapun lahan di mana kami bekerja, Tuhan akan memberikan hasil yang luar biasa. Terima kasih Tuhan, dalam nama Yesus kami berdoa. Haleluya, amin. Para pemirsa sekalian, jemaat Tuhan yang saya kasih dalam Tuhan Yesus Kristus, mari kita merenungkan firman Tuhan bersama-sama pada malam hari ini dari Mazmur 126. Mazmur 126 ayat yang kelima dan keenam. Mazmur 126 ayat 5 dan 6. Demikian firman Tuhan. Orang-orang yang menabur dengan mencucurkan air matanya akan menuai dengan bersorak-sorai. Orang yang berjalan maju dengan menangis sambil menabur benih pasti pulang dengan sorak-sorai sambil membawa berkas-berkasnya. Amin. Saudara pemirsa, ini janji Tuhan ketika umat Tuhan baru pulang dari pembuangan di Babel. Saudara sekalian, saudara bisa bayangkan bahwa tanah garapan mereka di tanah perjanjian itu sudah 70 tahun menjadi semak belukar dan tidak pernah diusahakan lagi. Itu sebabnya muncul ayat firman Tuhan di sini. Apa kata firman Tuhan? Mari kita baca ayat sebelumnya.
ketika Tuhan memulihkan keadaan Sion, ayat 1. Ketika Tuhan memulihkan keadaan Sion, keadaan kita seperti orang-orang yang bermimpi. Pada waktu itu mulut kita penuh dengan tertawa dan lidah kita dengan sorak-sorai. Pada waktu itu berkatalah orang-orang di antara bangsa-bangsa, Tuhan telah melakukan perkara besar kepada orang-orang ini. Tuhan telah melakukan perkara-perkara besar kepada kita, maka kita bersuka cita. Ini buah dari tadi apa? Tangisan dan ratapan air mata. Membuahkan apa? Orang kagum, orang kaget saudara sekalian, melihat kok mereka bisa berhasil di atas tanah yang sudah 70 tahun tidak pernah digarap. Saya ingin menolong kita sedikit untuk mengerti mengapa orang ini menabur dengan mencucurkan air mata. Karena panas terik waktu mereka bekerja, waktu mereka menabur dan menanam. Ayat 6, orang berjalan maju dengan menangis sambil menabur benih. Mengapa berjalan maju sambil menangis? Karena tanahnya keras. Saudara-saudara sekalian, tadi saya sudah katakan kepada saudara-saudara sekalian, kalau saudara terus berdiam diri dan memperhatikan langit, lihat ke langit, kok kayaknya ndak ada awan ya, tunggulah besok sampai ada hujan. Saudara bisa bayangkan, saudara akan berakhir dengan mati kelaparan karena terus melihat cuaca. Saya sangat kagum dengan orang kami dulu-dulu. Sekarang saya tidak tahu lagi, sudah terlalu lama tinggalkan kampung halaman. Saya tidak pernah lagi ikut orang berladang atau menanam atau berkebun. Tetapi dulu seingat saya, orang kami ialah orang yang tidak pernah putus asa dalam berusaha atau berladang. Contohnya, biasanya kami itu membakar ladang pada bulan Juli atau Agustus. Biasanya pada waktu itulah musim kemarau. Tetapi ada musim-musim juga pada masa lalu, walaupun belum ada climate change atau ada perubahan-perubahan cuaca yang ekstrim, belum, masih normal pada waktu itu. Tetapi ada masanya di mana itu sampai bulan Oktober baru ada panas matahari, baru ada kemarau. Bagaimana membakar ladang? Saya seringkali bersama dengan ibu saya, dengan bapak saya, kami bakar saja. Bakar, berdoa. Ayah saya orang yang sungguh-sungguh mengasihi Tuhan. Kami keliling, biasanya kami begitu buat, keliling, ditebas, dibuat itu bersih sehingga apinya tidak bisa menjalar ke tetangga sebelah. Nah, jadi kami buat begitu. Kemudian ambil juga air, kalau misalnya ini dengan tabung bambu kami semprot begitu. Cerdas juga orang-orang Daya ini. Ya, kemudian kami mulai bakar seperti biasa, dan hasilnya biasanya sangat mengecewakan. Tetapi kami tidak pernah kecewa. Buat apa kemudian ada panas terik sedikit, kami potong dahan-dahan itu, gergaji batang pohonnya, kemudian dikumpulkan satu tempat, ada kering sedikit, bakar semua, dan hasilnya bagus. Itu yang saya pelajari, tertanam dalam hati saya, bahwa tolong jangan terus perhatikan cuaca, perhatikan musim, mulailah kita bekerja dengan iman. Saya ingin menutupnya dengan satu bagian ayat firman Tuhan dari Kejadian pasal 26. Kejadian pasal 26, saudara sekalian. Kejadian pasal 26. Ini salah satu ayat yang saya sangat suka. Kejadian pasal 26, ayatnya yang ke 12 dan 13. Ayat 1 dulu.
Maka timbullah kelaparan di negeri itu. Ini bukan kelaparan yang pertama yang telah terjadi di zaman Abraham. Sebab itu Ishak pergi ke Gerar kepada Abimelek, raja orang Filistin. Ada masa paceklik, masa kelaparan, biasanya itu musim kemarau yang berkepanjangan. Tetapi ayat 12 mengatakan sesuatu yang berbeda. Maka menaburlah Ishak di tanah itu, dan dalam tahun itu juga ia mendapat hasil 100 kali lipat, sebab ia diberkati Tuhan. Dan orang itu menjadi kaya, bahkan kian lama kian kaya, sehingga ia menjadi sangat kaya. Amin. Jadi saudara perhatikan betul-betul saudara sekalian, bahwa Ishak ini orang beriman. Ia percaya kepada Tuhan, dan karena itu dia berusaha di musim kemarau. Hasilnya berapa? 100 kali lipat. Mari kita ikut teladannya dan giat bekerja, rajin berusaha. Nanti hasilnya mendatangkan kemuliaan bagi nama Tuhan. Tuhan Yesus memberkati. Tuhan Yesus baik. Mari kita berdoa. Bapa, dalam nama Yesus, terima kasih untuk firman Tuhan yang luar biasa ini. Berkati kami dengan kasih dan kebaikan Tuhan. Tolong kami tidak pernah menyerah dengan kondisi, keadaan, musim, dan cuaca. Dan kami percaya bahwa hasilnya sebentar lagi kami akan mendapatkan panen 100 kali lipat. Kami akan mendapatkan gaji, mendapatkan untung 100 kali lipat. Terima kasih Tuhan. Berkati kami dan berkati semua pemirsa dan jemaat yang menyaksikan program ini sekarang. Dalam nama Yesus. Haleluya. Amin. Bila Anda memerlukan dukungan doa kami, atau bila Anda punya masalah yang ingin didoakan, silakan menghubungi nomor telepon kami 0812 7661 1125. Dan bagi Anda yang berada di luar negeri, silakan menghubungi +62 812 7661 1125. Tuhan Yesus memberkati. Tuhan Yesus baik.